Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan dan juga sharing pengetahuan tentang mata kuliah studi pendekatan Islam untuk kita mengkaji studi-studi keislaman. Nah, kita tahu bahwa pendekatan atau yang di dalam istilah bahasa Inggris sering kita kenal dengan istilah approach itu adalah the way to think, jadi jalan berpikir. Bagaimana kita mengkaji keislaman itu dari berbagai pendekatan. Dan ini penting ya teman-teman sekalian untuk bisa kita lakukan, karena untuk studi keislaman itu membutuhkan cara, metodologi, teori yang bisa kita lihat dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang, sehingga apa yang kita ketahui tentang Islam itu bisa bersifat komprehensif. Nah, oleh karena itu pendekatan dalam hal ini bisa kita maknai sebagai the way to think atau jalan berpikir. Nah, kita bisa mengetahui berbagai pendekatan yang bisa kita gunakan di dalam melakukan studi keislaman. Nah, di antaranya yang kita kenal ada pendekatan normatif, karena Islam itu bersumber dari wahyu, dari Al-Quran dan dari Al-Hadis. Di situ ada nilai-nilai tekstual yang harus kita yakini, yang harus kita jadikan sebagai rujukan utama. Tetapi untuk mengkaji itu semua kita juga butuh pendekatan yang lain. Ada pendekatan historis di mana ada nilai-nilai kesejarahan, bagaimana asbabun nuzul sebuah ayat, bagaimana asbabul wurud suatu hadis itu diriwayatkan, dan juga bagaimana di dalam pendekatan sejarah itu ada namanya diakroni, ada sinkroni ya. Bagaimana sebuah hadis itu muncul, apakah ada kesejarahan sebelumnya, dan apa sinkroni dalam arti situasi kondisi hadis itu muncul di dalam konteks masyarakat tertentu. Nah, itulah pentingnya kita belajar tentang sejarah agar kita di dalam memahami sebuah teks yang bersifat normatif tadi bisa bersifat komprehensif dan holistik. Dan kita juga tidak hanya membutuhkan 1-2 pendekatan saja misalnya. Ada pendekatan lain yang perlu kita jadikan sebagai rujukan, misalnya ada pendekatan antropologi. Nah, antropologi atau ilmu tentang manusia ini juga menjadi penting, karena yang menjadi aktor mukallaf ya, itu kan manusia. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana hukum misalnya ya dalam hal ini dipraktekkan atau dilakukan oleh masyarakat. Jadi melihat Islam dalam kacamata antropologi itu tentu nanti kita menjadi lebih arif dan bijaksana, tidak sedikit-sedikit kemudian melakukan judgement bahwa itu syirik, itu bid'ah, itu sesat dan lain sebagainya. Tetapi bisa mengetahui bagaimana manusia bisa mempraktekkan suatu praktek ajaran keagamaan yang bisa jadi itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, oleh adat tradisi masyarakatnya, oleh mungkin nenek moyangnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam pendekatan antropologi ini juga menjadi penting. Karena kalau kita lihat pendekatan antropologi itu saya kira juga sudah ada ya sejak zaman Nabi ya. Bagaimana kita tahu tentang bagaimana khomer itu diharamkan, bagaimana sahabat Umar itu tidak melakukan hukuman potong tangan bagi pencuri saat itu karena ada dimensi sosial yang menjadi pertimbangan. Belum lagi Imam Syafi'i, misalnya kenapa ada qaul qadim, ada qaul jadid. Belum lagi juga Imam Malik mempertimbangkan amal ahli Madinah sebagai pertimbangan hukum. Dan juga di dalam konteks hukum Islam juga kita ada gagasan tentang fikih keindonesiaan. Ini adalah bentuk dari bagaimana pertimbangan antropologi itu menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana manusia itu atau kita sebagai manusia itu mempraktekkan ajaran-ajaran keislaman, sehingga kita bisa tahu persis apa yang menjadi latar belakang sebuah praktek keagamaan itu dilakukan ya.
Sebetulnya antropologi tidak harus kita melakukan fieldwork ya, kerja lapangan atau etnografi dengan melakukan pengamatan, kita studi di lapangan. Tapi juga kita bisa dalam studi antropologi itu dengan pendekatan filologi misalnya, dengan kita mengkaji sebuah teks, bagaimana mentelusuri teks-teks klasik ya, di mana kita sangat kaya dengan turos, dengan khazanah ilmuwan klasik, keilmuan klasik yang sampai saat ini masih kita jadikan sebagai rujukan. Nah, pendekatan antropologi juga saya kira tidak cukup kalau kita juga perlu mempertimbangkan pendekatan-pendekatan yang lain ya. Dalam studi keislaman misalnya kita juga butuh pendekatan politik ya, agar kita punya korelasi bagaimana sebuah teks itu diajarkan, diamalkan, itu mempunyai konteks-konteks politik tertentu ya. Apalagi kita dalam situasi saat ini juga perlu melihat bagaimana dimensi-dimensi politik di dalam Islam itu sendiri. Nah, misalnya ya dalam politik itu kan kita sangat familiar bahwa tidak ada pertemanan yang abadi di dalam politik. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Sehingga ketika ada persamaan kepentingan maka menjadi kawan, tapi ketika berbeda kepentingan maka akan menjadi lawan. Nah, di dalam Islam, politik itu sebetulnya dengan Islam itu punya 3 korelasi. Yang pertama adalah kesatuan antara agama dan negara, ya. Yang kedua itu ada pemisahan antara agama dan negara yang sering kita lihat sebagai sekularisme. Dan yang ketiga itu menjadikan agama sebagai sumber-sumber nilai di dalam keagamaan. Oleh karena itu, kita menjadi sangat paham bahwa di dalam konteks bagaimana menempatkan korelasi antara Islam dan negara itu punya 3 paradigma besar yang tentunya masing-masing punya contoh di dalam eksperimentasi negara masing-masing. Misalnya yang menerapkan paradigma integralisme antara Islam dan politik ya, seperti kerajaan di Saudi Arabia, Brunei Darussalam dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua bagaimana memisahkan antara agama dan negara, itu misalnya praktek-praktek yang terjadi di negara barat seperti Amerika dan Turki dan lain sebagainya. Nah, juga yang kemudian yang ketiga ini menerapkan bagaimana sistem agama itu memberikan inspirasi kepada negara. Ini bentuk kompromi antara sistem yang pertama dan yang kedua, yaitu menjadikan nilai-nilai agama itu di dalam sistem bernegara. Dan saya kira yang bentuk ketiga ini termasuk Indonesia yang menerapkan dalam konteks negara Pancasila ini. Nah, itulah pentingnya kita melihat Islam dari berbagai pendekatan agar kita mampu melihat bagaimana Islam itu bisa solih likuli zaman wa makan, tentunya diterapkan dari berbagai sudut pandang yang bisa kita lihat. Dan juga tidak cukup dengan itu, misalnya kita juga melihat di dalam konteks Islam itu bisa melihat dari sudut pandang psikologi misalnya. Nah, dalam teori-teori psikologi banyak yang bisa digunakan untuk pendidikan, misalnya teorinya Abraham Maslow tentang human well-being, bagaimana human well-being itu bisa dipenuhi ketika manusia itu terpenuhi basic need-nya, ya, kebutuhan dasarnya makan, minum, hubungan seksual dan lain sebagainya. Dan yang paling tinggi menurut Abraham Maslow itu manusia itu ketika bisa sudah beraktualisasi diri. Kalau bahasa Islam mungkin ya khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang mempunyai nilai manfaat bagi orang lain ya. Belum lagi kita ada teori-teori psikologi, misalnya ada Sigmund Freud tentang psikoanalisis ya. Bagaimana gangguan saraf, bagaimana bahwa kesadaran manusia itu sebetulnya itu sangat ditentukan oleh under consciousness atau alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar seseorang itu sangat menentukan tindakan manusia di dalam kesadarannya. Nah, oleh karena itu dengan berbagai teori-teori yang dapat kita gunakan dan jadikan sebagai rujukan, maka insya Allah kita bisa mampu melihat Islam itu dari berbagai sudut pandang, dari berbagai aspek, sehingga kita menjadi lebih lebih komprehensif, lebih holistik gitu, melihat Islam tidak parsial dari satu aspek, 2 aspek saja, tapi dengan berbagai pendekatan yang memadai untuk itu. Dan di dalam konteks studi keislaman kita bisa
melihat bahwa itu bisa kita gunakan dengan pendekatan interdisiplin. Dan itulah yang kita upayakan, bagaimana melihat keislaman tidak hanya dari monodisiplin tetapi dari interdisiplin. Saya kira itu sebagai sebuah pemantik diskusi pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan kita diskusikan bermanfaat dan berkah untuk Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.